Nama-nama yang potensial untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta sudah mulai bermunculan walaupun rekapitulasi suara pemilu 2024 masih berlangsung. Dari Partai Nasdem muncul 3 nama, Wibi Andrino, Okia Sokawati, dan Ahmad Sahroni. Sedangkan dari Partai Golkar muncul nama Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar. Kami akan membahas mengenai bursa bakal Cagup DKI bersama pengamat politik Hanta Yuda. Selamat sore Bang Hanta, terima kasih atas waktunya di Berita Pemilu. Jadi nama-nama bakal Cagup ini sudah mulai beredar ya di DKI Jakarta. Apakah Bang Hanta melihat ini masuk terlalu dini? Karena saat ini kan masih kita masih menunggu rekapitulasi pemilu 2024 di KPU. Saya kira tidak ya, karena tidak ada keterkaitan secara langsung pilkada dan pilpres. Justru ini tidak lama lagi pilkada di bulan November 2024. Dan kita tahu, Maria, pilkada DKI ini pilkada cita rasa pilpres. Karena semua akan turun, para ketua umum partai, veto player partai politik akan turun dalam kontestasi pilkada DKI. Karena nilainya sangat strategis, seksi, dan pilkada DKI ini juga sebagai pertarungan gengsi politik. Jadi semua akan bertarung. Dan kalau kita bicara pilkada DKI, saya kira saya ingin menjawab pertanyaan tadi, tidak terlalu dini, justru sudah mulai berancang-ancang untuk menyiapkan koalisi, menyiapkan nama dan lain sebagainya. Namun kan ini masih perhitungan rekapitulasi suara pemilu. Nah, apakah kalau dari sekarang begitu ya, kalau ingin memetakan pilkada DKI Jakarta, sudah bisa diperkirakan misalnya perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta yang menjadi syarat untuk mengusung cagup-cawagup nanti? Betul. Jadi di pencalonan anggota DPRD, calon pilkada, kalau tidak salah saya lihat jadwalnya dari KPU kan di bulan Agustus akhir. Jadi 3 bulan sebelum September, Oktober, Agustus akhir. Itu kalau tidak salah. Nah, sementara kalau DPRD kan baru dilantik pada 1 Oktober. Jadi kita tidak tahu ini apakah menggunakan hasil pemilu yang sekarang 2024 yang baru atau pilkada sebelumnya. Pemilu sebelumnya, pileg DPRD sebelumnya. Nah, itu yang saya kira kita tunggu kejelasan jadwalnya. Tapi terlepas dari itu peta politik sudah terbaca sebenarnya, Maria. Kalau kita bicara kontestasi politik elektoral itu ada 3 faktor dan aktor yang paling determinan dan saling berkelindan ketiga faktor ini dalam kontestasi elektoral. Satu faktor elektabilitas, kedua boarding pass, dan ketiga adalah pemilik modal atau yang pemegang isitas. Nah, kalau elektabilitas itu artinya aktornya adalah figur-figur kuat yang potensial punya potensi elektabilitas. Pemegang boarding pass adalah para ketua umum partai, veto player. Jadi yang relevan mungkin kita bahas poin nomor 1 dan 2. Baik, dari nama-nama yang sudah beredar ya, sudah ada nama-nama yang muncul setidaknya dari Nasdem, kemudian Golkar yang tadi sudah kita bacakan beritanya ya Bang Hanta. Dari nama-nama yang beredar menurut Bang Hanta, bagaimana dengan 3 kapasitas yang tadi Bang Hanta sebutkan begitu, dari mulai elektabilitas, kemudian peran dari ketua umum parpol hingga isitas? Ya, mungkin poin 1 dan 2 ya, karena poin yang ketiga biasanya mengikuti elektabilitas yang tertinggi biasanya, kemudian yang memiliki boarding pass atau tiket partai tadi. Nah, kalau kita lihat peta, kalau saya tadi buka ya, data sementara real count KPU maupun pilkada DKI hari ini, berarti ada pemain utama di partai politik. Pemain utamanya adalah PKS, PDI Perjuangan, kemudian Golkar, kemudian ada Gerindra dan Partai Nasdem di level selanjutnya, dan PSI jangan lupa. Nah, kalau kita bicara nama, kita sambungkan dengan nama yang tadi, faktor yang kedua tadi ya, Maria. Kalau faktor pertama kan figur-figur yang memiliki potensi elektabilitas. Jangan lupa, kita tidak tahu nanti pilpresnya, kita tunggu KPU, tapi seandainya Pak Mas Anies itu tidak lolos di pilpres, maka kemungkinan besar nama Mas Anies ini ada salah satu kandidat kuat di pilkada DKI. Jangan lupa itu calon gubernur kalau beliau masih maju. Karena baru 1 periode. Yang kedua, ada nama yang potensial juga, yaitu Ridwan Kamil. Dia punya partai juga, nama partai namanya Golkar. Baik. Kemudian ada dari PD Perjuangan, nama Risma dan Pak Ahok.
Pak Betul. Ahok, Bu Risma. Nah, dari Nasdem ini yang paling seksi namanya Pak Saroni. Pak Saroni punya partai namanya Nasdem. Beliau bendara umum, berada di puncak kekuasaan, struktur kekuasaannya Partai Nasdem di DPP bahkan. Dan Pak Saroni ini juga punya modal elektabilitas, punya kekuatan di dapilnya di DKI 3, elektabilitasnya masuk 5 besar. Jadi ada nama-nama termasuk kalau Gerindra ada Riza Patria, kalau di PSI ada Grace Natali, kemudian ada kuda hitam yang kasak kusuk saya dengar itu kayak Dudung Abdurrahman dan Erick Thohir, itu akan nama-nama yang mungkin dipertimbangkan. Jadi nama yang saya sebutkan tadi Maria, menurut saya ada nama yang sangat kuat berpotensial secara elektoral, secara elektabilitas. Nah, kemudian nanti kita lihat mereka yang akan mendapatkan tiket partai. Boarding Siapa pass yang dapat boarding pass dari para ketua umum partai. Dan itu ditentukan oleh veto partai. Kalau Golkar ya ketua umum Golkar Erlangga, kalau PD Perjuangan Ibu Mega, kalau Partai Nasdem Pak Surya Paloh, dan tergantung itu. Nah, nanti dinamikanya tergantung nanti Maria koalisinya. Karena ini pilkada ibu kota sangat strategis, lihat peta koalisi pilpres. Bisa jadi nanti koalisinya tripolar seperti sekarang, ada 3 kekuatan koalisi. Atau nanti ada koalisi baru yang akan berubah kalau ternyata ada pergeseran posisi partai pasca pilpres 2024. Kalau sudah ada hasil yang tentatif, Maria. Baik, jadi nanti juga ada pertimbangan yang terakhir, jangan lupa isi tas ya. Tapi kita masih akan melihat siapa yang paling kuat, karena pilkada DKI ini juga membutuhkan dana yang tentunya tidak sedikit begitu ya. Betul sekali. Oke, tadi Bang Hanta sudah menyebut mengenai kemungkinan besar Pak Ahok yang akan dicalonkan dari PDI Perjuangan begitu. Kalau begitu kita mungkin bisa beralih ke... Ya, dan juga Bu Risma ya. Oke, baik. Nah, di sisi lain ini, Bang Hanta, ada wacana revisi Undang-Undang DKI Jakarta agar Gubernur DKI Jakarta itu ditunjuk berhubung ibu kota ini akan pindah ke ibu kota Nusantara rencananya ya. Ini bagaimana dinamikanya? Ya, kalau ternyata itu ditunjuk oleh Presiden, maka telunjuk Presiden lah yang menentukan, bukan bukan dari pemilih warga Jakarta. Jadi bedanya itu, kalau ternyata tetap, berarti seluruh warga Jakarta itu berhak menentukan pilihan. Ada pilkada DKI secara langsung. Tapi kalau revisi itu kemudian ada salah satu klausul mengatakan ditunjuk, maka dinamikanya berubah. Menjadi sangat elitis, sangat ditentukan siapa yang berkuasa di pemerintahan pusat. Siapa yang jadi presiden lah kira-kira. Tapi kalau misalnya tetap, maka ini yang dinamis. Saya pada posisi Gubernur Jakarta tentu tetap dipilih secara langsung seperti sebelumnya, karena ini penting juga saya kira untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi ya di Jakarta. Soal nanti di IKN itu persoalan yang berbeda sebagai ibu kota kalau ternyata ada perkembangan secara administratif begitu. Baik, jadi baiknya lebih baik tetap ada pilkada begitu ya Bang Hanta ya? Iya, khusus Jakarta iya, khusus apalagi pemilih Jakarta ini kan iya, pilkada Jakarta, dan di sini menurut saya tadi seperti saya katakan ada banyak nama yang potensial, dinamika politiknya cukup kencang dan seterusnya, dan itu sangat penting. Beda ya kalau misalnya ditunjuk itu kota administratif. Jadi seperti penunjukan ini di Jakarta ini kan wali kota, wali kota ya, bukan bupati. Wali kota administratif itu juga sudah ditunjuk kan seperti camat. Dia adalah ASN yang kemudian ditunjuk. Kalau ditambah lagi Jakarta berarti kan tidak ada. Jadi warga Jakarta tidak ada pilkada pemilihan kepala daerah sekarang saja warga Jakarta kan hanya memilih gubernur dan presiden. Kalau yang lain kan memilih bupati, wali kota satu, kemudian memilih gubernur, kemudian memilih presiden. Nah, saya kira khusus Jakarta harus dipertahankan, harus tetap gubernurnya harus dipilih secara langsung oleh rakyat, dan karena itu petanya seperti saya katakan tadi Maria, kalau ternyata mengikuti linear dan pilpres kan ada 3 poros. Ada porosnya koalisi nomor 1, koalisinya Mas Anies, ini bisa dipertahankan Nasdem, kemudian PKB, dan juga PKS. Nah ini ada nama Saroni dan Anies Baswedan yang seksi di poros ini. Yang kedua, porosnya Prabowo Gibran. Nah disinilah ada Ridwan Kamil, ada mungkin Dudung, ada Erick Thohir dan sebagainya, kita tahu perkembangan. Nah di 03 tadi PD Perjuangan, ada nama Bu Risma, ada nama Pak Ahok, atau nama-nama lain, kita lihat perkembangan di 8 tahun, 5 bulan menjelang pendaftaran. Baik, tapi melihat kemungkinan dan dinamika yang ada sekarang, karena koalisi di DPR RI setelah hasil pemilu 2024 kan sudah bisa terlihat ya, akan berubah begitu. Apakah menurut Bang Hanta sendiri dengan dinamika yang sedang berkembang saat ini, Undang-Undang DKI akan tetap direvisi atau sama dengan sebelumnya, tetap ada pemilihan langsung? Saya kira ada potensi ya,
Nah, betul, pertanyaan bagus ini karena kalau misalnya kemudian berkuasa, katakanlah kemungkinan si A yang terpilih, kemudian dia punya kepentingan pasti kelompok koalisi ini ditunjuk, maka itu saya kira dinamikanya akan berubah. Karena kemungkinan yang menang ini akan mendapatkan dukungan mayoritas, paling tidak mayoritas sederhana atau simple majority di DPR. Tapi saya kira tidak bisa hanya tergantung pada keputusan partai. Partai kan harus mendengar aspirasi rakyat, mempertimbangkan nilai-nilai birokrasi dan seterusnya. Menurut saya terlalu berat ya melawan saya meskipun ada potensi, saya membaca tidak otomatis ada keberanian untuk merevisi undang-undang khusus DKI Jakarta kemudian dipilih secara langsung. Saya selain harapan, tentu saya lebih besar potensi DKI Jakarta tetap dipilih secara langsung karena ini penting seperti saya katakan tadi untuk menjaga positivitas stabilitas politik, kemudian dinamika koalisi dan jangan lupa koalisinya kan sekarang juga relatif berimbang ya. Kalau misalnya kita menggunakan real count sementara dan quick count itu kan 0-2 yang menang. Dan di sana juga di DPR RI belum mayoritas belum simple majority, belum mayoritas sederhana. Jadi sehingga kemungkinan tadi untuk bergeser ada. Tapi menurut saya partai-partai itu harus berpikir berulang-ulang karena mereka akan berhadapan dengan aspirasi rakyat dan seterusnya. Jadi tidak mudah ya merubah ide dari pemilihan langsung kemudian dipilih, ditunjuk apalagi. Kalau dulu saja ketika ada wacana dari pemilihan langsung ke DPRD saja banyak ditolak oleh publik, oleh masyarakat, apalagi misalnya ditunjuk langsung. Jadi saya kira ini beda ya kalau betul kalau IKN di Kalimantan Timur yang di ibu kota negara itu mungkin iya bisa dipertimbangkan. Tapi khusus Jakarta yang akan menjadi kota sentral bisnis dan seterusnya, di sini ada multi kekuatan politik di sini, kekuatan bisnis seterusnya, ini akan lebih baik dipilih secara langsung tetap dipertahankan dipilih secara langsung oleh rakyat. Tinggal nanti petanya seperti saya katakan tadi Maria, apakah 3 poros atau ada dinamika politik. Nah kalau ada dinamika politik nanti ada deal-deal politik baru, ada negosiasi baru, ada peta politik baru nanti. Nah seperti tadi faktor figur, faktor boarding pass itu saling berkelindan nanti peta politiknya akan terbentuk sendiri dengan dinamika politik pilpres. Poin saya pilkada DKI tidak bisa dipisahkan dari peta politik nasional pilpres khusus Jakarta. Jadi representasi Jakarta itu adalah dinamika politik nasional. Baik, jadi harus dipertimbangkan baik-baik untuk parpol jika ingin mempertimbangkan untuk mengubah undang-undang DKI ini. Baik, pengamat politik Hanta Yuda, terima kasih untuk informasi dan keterangannya di Berita Pemilu. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.